Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jadi gue di sini akan jelasin secara detail tentang candlestick dulu nih teman-teman ya. Oke, gue akan mulai ya. Mungkin di video-video sebelumnya kalian sudah pernah melihat gue menjelaskan tentang candlestick, tapi di sini gue akan mulai mencoba untuk menjelaskan candlestick dari awal banget dengan cara yang lebih simple dan juga mungkin lebih lengkap teman-teman ya. Jadi kalian bisa perhatikan. Oke, gue akan bagi 3 segmen teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dari jenis candlestick itu ada apa aja. Kemudian yang kedua itu dari sifatnya candlestick, behavior candlestick ada apa aja. Dan kemudian yang ketiga itu caranya untuk menggunakan dalam trading itu bagaimana teman-teman ya. Oke, pertama gue akan mulai dulu dari jenis-jenis ya candlestick ya. Seperti yang kalian tahu jenis candlestick itu ada 2 ya. Di sini gue akan gambar. Yang pertama bentuknya seperti ini dan yang kedua bentuknya seperti ini. Sebentar ya, gue ulang dulu. Yang pertama seperti ini, gue kasih fill warna solid color, gue kasih warna merah teman-teman ya. Outline-nya oke, seperti ini. Nah, yang pertama warna merah ya, let's say seperti ini gambarnya. Dan ini gue kasih kakinya biar lebih lengkap seperti ini. Dan yang kedua ya, ini gambarnya seperti ini, tapi gue kasih warna hijau ya. Dan ini gue kasih warna hijau juga. Oke, ini seperti ini seperti ini. Nah, ini adalah bentuk candlestick ya. Yang satu ada yang berwarna merah, yang satu ada yang berwarna hijau. Sebenarnya warna merah sama hijau ini kalian bisa ganti-ganti ya. Intinya ini warna yang benar-benar pada apa ya? Pada umumnya gitu lah ya, seperti ini. Yang warna merah ini namanya adalah bearish candle, teman-teman ya, bearish candle. Sedangkan yang warna hijau ini namanya adalah bullish candle ya. Apa itu bearish candle dan bullish candle, Bang? Kalau bearish candle itu adalah candlestick yang menunjukkan bahwa harga tersebut mengalami penurunan. Ya, gampangnya seperti itu, mengalami penurunan. Sedangkan kalau misalnya bullish candle itu menunjukkan bahwa harga tersebut mengalami kenaikan penutupannya gitu ya. Dan di dalam jenis dalam candlestick ini dia ada 4 komponen yang kalian harus tahu, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah di sini, teman-teman ya, di sini. Ini gue kasih garis ya, ada badan atasnya seperti ini, teman-teman. Ini namanya adalah open ya. Ini adalah harga open ya. Kemudian yang warna merah ini ya, di bawah bodinya ini adalah namanya close ya. Harga close. Kemudian yang di atasnya ini ya, di sebelah sini ini namanya adalah high, teman-teman ya. Dan yang di bawah sini ini namanya low. Oke. Ini adalah namanya low. Nah, kalau di bearish candle seperti ini teman-teman ya. Jadi yang di atas ini open, kemudian close-nya tuh harus di bawah open-nya. Jadi ini close yang bagian bawah bagian bawah namanya close gitu ya. Terus yang atas namanya high, yang bawah namanya low. High itu apa? High itu adalah harga tertinggi yang pernah dicapai pada saat dia itu bergerak ditradingkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya candlestick ini berada di time frame H1, berarti high ini kenapa dia bisa tercetak di high ini, berarti itu adalah harga tertinggi yang diciptakan pada saat transaksi terjadi dalam waktu 1 jam ya, karena time frame H1. Kalau satu daily ya berarti dalam 1 hari ya dia tertinggi di berapa. Low ini harga terendah yang ditransaksikan pada kurun waktu tertentu, teman-teman ya. Jadi itu maksudnya harga high dan low. Sedangkan kalau open ini adalah harga pembukaan ya. Harga pembukaan yang terjadi pada satu kurun waktu tertentu juga ya. Jadi kalau misalnya dia pakai time frame H1, berarti harga open ini setiap 1 jam dia akan ketemu harga open baru gitu ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, itu adalah untuk yang candle bearish candle seperti ini. Sedangkan kalau yang untuk bullish candle dia sama ya, atasnya ini tetap ini harganya ini namanya high, nggak berubah. Kalau high sama low sama. Cuman yang beda itu adalah di open sama close-nya. Tadi kalau misalnya di bearish candle open-nya tuh berada di atas terus close-nya di bawah. Ini terbalik teman-teman ya. Open-nya ada di bawah sekarang ya. Kalau misalnya yang bullish candle open-nya di bawah,
Kemudian yang close-nya berada di atas ya, di close ya teman-teman ya, di atas ini namanya close. Sedangkan kalau untuk low-nya sendiri juga sama, dia tidak berubah, dia di bawah sini namanya low teman-teman ya. Jadi itu tidak ada yang berubah ya, kalau di dalam high sama low-nya sama aja semuanya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya yang bearish candle kan dia opennya dulu tuh, opennya duluan ya, harganya terbuka dulu ya, kebuka dulu harganya. Kemudian pada saat harga tutup dia otomatis harus lebih rendah daripada harga open, karena itulah dia menunjukkan bahwa harganya itu mengalami penurunan. Sedangkan kalau misalnya di bullish candle, harga opennya tuh dia harusnya harga close-nya lebih tinggi dari opennya, harga opennya yang lebih rendah dari itu. Kenapa? Karena pada saat dia buka dan pada saat dia close, harusnya harga close-nya itu lebih tinggi daripada harga open, sehingga harga tersebut bisa dibilang mengalami kenaikan. Kalau untuk high sama low sama aja ya pengertiannya. Jadi dia merupakan harga tertinggi dan harga terendah, tidak ada yang berubah. Cuman yang membedakan ini adalah open sama close-nya saja, posisinya seperti itu. Jadi ingat ya, bearish candle itu penurunan harga, warnanya merah. Biasanya candle-nya kalau bullish candle itu biasanya kenaikan harga, warna candle-nya biasanya warna hijau. Nah, yang namanya high sama low ini teman-teman ya, yang bentuknya seperti lidi ini bisa dibilang dengan berbagai istilah ya. Ada yang bilang itu seperti kaki ya, kakinya candle katanya, itu bisa ya. Jadi kalau nanti kalian sering dengar istilah, oh ini kaki candle di mana gitu, itu namanya high sama low-nya gitu ya. Terus yang kedua juga bisa disebut dengan nama shadow teman-teman ya, shadow ya, atau bayangan ya. Bisa dibilang shadow-nya candle, itu juga bisa ya. Jadi nanti kalau kalian dengar istilah-istilah tersebut, kalian sudah tidak bingung lagi teman-teman. Oke, itu dari jenis candle-nya seperti itu. Semoga kalian bisa paham. Sekarang teman-teman ya, gue mau jelasin dari sifatnya teman-teman ya. Nah, dari sifat candle ya, ini ada 3. Yang pertama seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu bentuknya seperti ini teman-teman ya, ini ya kayak gini ya. Terus kemudian yang ketiga bentuknya ada yang seperti ini. Nah, ini aja 3 ini ya, kalian harus tahu ya. Dan yang sebelah sini juga nanti ada satu lagi yang gue kasih warna merah teman-teman ya, seperti ini kakinya. Terus kemudian di badannya juga ada satu seperti ini. Oke, ini warna merah. Oke. Nah, teman-teman, seperti ini. Ini adalah sifat-sifat candle. Yang pertama, teman-teman, yang sebelah sini ya. Gua kasih di sini, di bawah aja deh ya. Di sebelah sini ya, ini namanya adalah sifat candle yang pertama, namanya Marubozu. Marubozu, oke. Atau bisa dibilang sebagai full body candle. Full body candle. Oke. Nah, kalau yang ini namanya adalah bullish ya, rejection. Oke. Sedangkan yang ini namanya doji, teman-teman, yang seperti tanda salib itu ya, tanda tambah doji. Kemudian yang ini namanya bearish rejection. Oke. Nah, ini semua adalah sifat-sifat candle yang kalian harus tahu, teman-teman ya. Saya jelasin dari pertama ya, Marubozu. Marubozu ini sifat candle yang seperti apa? Kalau misalnya kalian melihat candle yang bentuknya Marubozu seperti ini ya, Marubozu kayak gini, warnanya nggak harus warna hijau ya. Kalau hijau sekali lagi Marubozunya bullish. Ada juga Marubozu yang bentuknya kayak gini nih ya, full body candle-nya warna merah seperti ini gitu ya. Ada, ini namanya Marubozu bearish, sama aja sebenarnya namanya Marubozu, tapi satunya ke atas arahnya ke bullish, satunya arahnya ke bawah. Nah, kalau candle Marubozu ini nunjukin sifat apa sih? Kalau misalnya kalian melihat candle Marubozu seperti ini berarti menunjukkan bahwa akan adanya penerusan harga di candle berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat Marubozu warna hijau ada di dalam chart gitu ya, nanti next candle-nya kemungkinan akan candle yang jadi itu candle-nya warna hijau lagi, atau candle-nya akan mengalami kenaikan lagi. Karena apa seperti itu? Karena Marubozu ini melambangkan kekuatan atau pressure atau power ya. Jadi kalau misalnya muncul Marubozu bullish, berarti power dari buyer atau power dari bullish itu lebih kuat daripada bearish, sehingga di candlestick kedepannya dia kemungkinan besar akan menunjukkan candle warna hijau lagi gitu. Sebaliknya kalau misalnya kalian menemukan candle Marubozu warna merah, berarti power bearishnya itu yang lebih besar, sehingga next candle-nya kemungkinan besar muncul candle-nya candle bearish lagi atau candle penurunan lagi, sehingga ini bisa menjadi manfaat buat kita juga gitu ya. Nah, nextnya ada yang namanya bullish rejection teman-teman ya. Bullish rejection seperti ini maksudnya apa? Maksudnya adalah harga ini memiliki momentum buy atau momentum bullish yang lebih besar daripada bearishnya. Kenapa seperti logikanya? Karena logikanya gini, harga sempat mengalami, ini kan kaki ini kan berarti dia pernah sampai low di bawah sini gitu ya. Nah,
harganya sudah pernah mencapai satu titik harga low sampai di bawah sini, tetapi ternyata dia di reject ke atas teman-teman, dipantulin ke atas ya, mengalami penolakan di sini sehingga nanti dia close-nya malah warna hijau gini. Itu kan tandanya apa? Tandanya tadinya ada seller yang masuk gitu ya. Nah kemudian pada satu level harga tertentu sellernya itu kalah dimakan sama buyernya yang memiliki kekuatan lebih besar sehingga dia mendorong candlenya sehingga bentuknya jadi seperti ini, namanya bullish rejection. Jadi kalau misalnya kalian melihat candle-candle bullish rejection seperti ini, terutama di level-level support dan juga di support deh teman-teman, bukan di resistance ya. Kalian melihat ini di level-level support atau di daerah-daerah demand teman-teman ya, itu kemungkinan harganya akan bergerak ke arah bullish atau atas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat di ujung-ujung support itu nanti dia bikin dari yang bearish terus di supportnya dia muncul seperti ini, itu tandanya akan terjadi pembalikan arah dari arah bearish ke arah bullish gitu ya. Sehingga kalian harus perhatikan, ini bisa menjadi info juga kalau misalnya kalian melihat candle-candle di area-area penting tadi gue bilangin, di area support atau di area demand, kalian bisa mengambil action untuk siap-siap nge-buy teman-teman, seperti itu ya. Nextnya ada candle yang namanya doji. Oke, doji seperti ini bentuknya, seperti tanda tambah ya, seperti ini. Ini maksudnya candle apa? Candle doji seperti ini. Candle doji ini teman-teman ya, ini menunjukkan adanya area netral teman-teman ya. Nah, area netral maksudnya gimana? Ya udah, kalau misalnya kalian melihat candle seperti ini, kalian tugasnya hanya kalian langsung garisin atasnya seperti ini ya. Terus kalian langsung garisin bawahnya doji. Jadi kalian bikin area range seperti ini ya, doji di high dan low-nya. Nanti kalian lihat kalau misalnya ada candle yang bisa break di atas resistance-nya atau break ke bawah supportnya seperti ini, itu berarti harganya menuju tendensi ke arah tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya dia ada harga yang nge-break resistance-nya dojinya ini, yang setelah kita bikin kandang kayak gini, dia break ke atas, berarti tendensi harga dia akan bergerak lebih ke atas. Sedangkan kalau misalnya dia break ke bawah, berarti arah harga akan bergerak ke bawah. Bukan berarti ini yang doji-doji ini artinya akan selalu ada reversal ya kan. Kalau misalnya di buku-buku dimanapun kalian lihat, katanya doji itu adalah candle reversal. Memang betul sometimes dia jadi candle reversal, tapi nggak selalu ya. Ini lebih benar diartikan sebagai candle netral, yang mana kalian setelah lakukan ini, doji ini di atasnya digaris dulu, bawahnya digaris dulu, kemudian nanti kalian harus lihat yang dia breaknya kemana, break ke atas atau break ke bawah. Itu lebih valid dibandingkan kalian menembak atau menganggap semua doji itu adalah candle reversal teman-teman ya gitu. Nah kemudian yang terakhir di sini ada bearish rejection, ini adalah lawannya bullish rejection, sama aja. Kalian harus perhatikan ini di area-area penting, seperti kalau yang tadi kan di bullish rejection itu di area support ya, sama di area demand. Kalau bearish rejection kalian perhatiannya di area resistance dan di area supply gitu ya. Kalian harus perhatikan kalau dia muncul di area resistance dan area supply, ini berarti kemungkinan besar next candlenya dia akan terus melanjutkan ke arah bawah teman-teman, seperti ini. Kenapa? Karena kebalikannya dari yang bullish rejection, kalau bearish rejection itu mengandung momentum bearish yang lebih kuat, karena logikanya kebalik, harga sempat mengalami high segini, tetapi ketika sampai ke area resistance tertentu dia dihajar sama seller yang momentumnya lebih besar, sehingga dia close candlenya bentuknya seperti bearish rejection kayak gini gitu. Jadi itu merupakan sifat-sifat candle, dasarnya, basicnya, yang kalau misalnya kalian mau belajar tentang price action, kalian harus menguasai dulu tentang basic-basic sifat candle seperti ini teman-teman ya. Cukup mudah, kalian tinggal melihat aja, tinggal hafalin, terus nanti tinggal kalian cari di chart itu bentuknya seperti apa teman-teman. Oke. Nah itu adalah basic-basic candle yang kalian harus tahu, dari berdasarkan jenisnya dan juga dari sifatnya. Kalian harus tahu fungsi-fungsinya segala macam. Nah sekarang kita cara pemakaiannya gimana gitu ya. Pertama ya, candlestick itu kalau saya pakai, tentu saya pakainya itu untuk menganalisa price action teman-teman ya, karena price action itu sangat bergantung sekali dengan candlestick ya. Bisa dipakai untuk apa? Pertama, saya bisa menggunakannya sebagai trading untuk breakout strategi, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau trading breakout, itu kalian bisa menggunakan salah satu sifat candle. Nanti minggu depan gue akan bikin videonya lebih lengkap tentang breakout strategi. Tapi di sini gue hanya menjelaskan fungsinya secara singkat dulu. Nanti penjelasan detailnya di video minggu depan, teman-teman ya. Jadi kalian nanti pastikan untuk subscribe channel saya dan tungguin videonya Selasa depan. Gue akan rilis tentang cara trading breakout menggunakan price action atau menggunakan candle. Oke. Jadi pertama gue bisa trading dengan menggunakan breakout strategi ya, dengan candle tadi. Dan yang kedua gue bisa trading dengan false break juga ya, yang mana nanti false break itu gue juga akan bikinin series videonya di bulan ini. Kalian juga nanti tungguin aja gitu ya. Dan juga kalian bisa bikin price story. Nah ini yang menarik teman-teman. Jadi gue kasih jelasin price story itu untuk kalian yang mau belajar price action dari basic ya. Jadi price action itu memang luas sekali.
bisa kalian pakai dimanapun, terutama yang pertama kalian bikin price story teman-teman ya, karena price story itu sangat penting. Jadi gini, kalian bisa bikin cerita teman-teman ya, dari sebuah candlestick ini kalian bisa bikin cerita. Jadi contohnya kalian bisa melihat nih ya, contohnya dari jarak di sini ya, kalian mau bikin cerita dari sini sampai ke belakang sini gitu misalnya ya. Jadi ini range ceritanya dari sini ke sini nih, saya biruin ya. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat bahwa misalnya gini per candle kalian lihat, oh ternyata di sini candlenya tuh banyak candle yang bodinya tebel-tebel. Ya, candlenya bodinya tebel-tebel, berarti ini tekanan bullishnya masih kencang. Dan dia sempat dihajar dengan satu tekanan bearish, tetapi langsung di reject lagi ke atas dengan candle-candle yang hijau lagi. Berarti ini udah sampai sini, ini bullish atau buyer masih sangat berkuasa, teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa ada tekanan bullish yang kuat, karena di sini tadi kita lihat candle bullishnya itu gede-gede seperti ini. Sedangkan pada saat dia bearish, koreksi, candle merahnya kecil-kecil. Lebih kecil daripada candle bullish yang terjadi sebelumnya. Itu tandanya bahwa tekanan bullish atau power bullishnya itu lebih mendominasi daripada tekanan bearishnya gitu ya. Jadi ini bisa menjadikan satu cerita ya. Terus kalian bisa urutin semuanya ya. Kalian bisa melihat pada saat dia naik kondisi candle bullishnya seperti apa ya. Kalau misalnya pada saat naik atau pada saat candle hijau kondisi candlenya itu lebih besar dibandingkan pada saat turun, berarti itu menunjukkan power bullishnya lebih kuat ya. Sedangkan pada saat nanti dia berbalik arah ya, tentu digabungkan dengan trend line segala macam, kita bisa melihat nanti pada saat dia koreksi, kok koreksinya terbalik nih sekarang nih ya. Pada saat di sini, di daerah sini ya. Sebentar. Nah, daerah sini. Ini kita bisa mulai melihat teman-teman, ini warna putih. Itu sudah mulai berbalik. Dimana pada saat dia candle bullishnya itu sudah mulai pendek-pendek, candle bearishnya reaksinya lebih besar daripada candle bullish sebelumnya. Ini tandanya arah harga sudah mulai berubah dari tadinya bullish menjadi bearish. Ya, ini mulai terlihat di sini. Pada saat dia naik kok dikit-dikit, tapi pada saat dia turun, candlenya malah panjang-panjang seperti ini. Itu merupakan fungsi candle, kita bisa mendikte atau bisa mengurutkan cerita berdasarkan powernya teman-teman dari harga ya, sehingga kita bisa tahu nih ke depannya tuh harganya bakal kemana kira-kira. Nah, dua fungsinya lagi yang tadi gue sebutin teman-teman ya. Yang tadi fungsi yang pertama gue kasih nanti itu untuk ngelihat trading breakout seperti apa, gue jelasin di next video. Dan satu lagi untuk yang false break gue akan jelasin juga di bulan ini juga tentunya ya. So pastikan kalian stay tune, dan mungkin sampai sini dulu yang gue mau info ke kalian, yang gue mau sharing. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini teman-teman ya, terutama buat kalian yang baru mau belajar price action dan juga kalian mau memperdalam analisa teknikal dengan menggunakan candlestick. Oke, semoga bisa berguna. Sekali lagi, thank you teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ke kamera.